Hulu sampai ke pucuk. Terima kasih saudara, Anda masih di Suara Unggul Kompas TV. Dan di segmen ini tentunya kita akan membahas soal suara ataupun hasil hitung cepat dari Provinsi DKI Jakarta. Dari berbagai lembaga survei sudah merilis hasil hitung cepat sementara. Kita boleh simak saudara hasil hitung cepat dari Litbang Kompas. Ada 3 pasangan calon yang maju dalam Pilkada DKI Jakarta. Pasangan calon nomor urut 1, Ridwan Kamil dan Suswono yang didukung oleh 13 partai politik dari Kimplus, Golkar, PKS, Gerindra, Nasdem, P3, PKB, PSI, Demokrat, PAN, Garuda, Gelora Perindo, dan juga PBB. Saat ini mendapatkan perolehan suara sementara 40,08. Sementara pasangan calon nomor urut 2, Dharma Ponrekun dan Kunwardana yang maju dalam jalur perseorangan atau independen mendapat perolehan suara 10,48%. Dan pasangan calon nomor urut 3, Pramono Anung dan Rano Karno yang didukung oleh PDI Perjuangan dan Hanura mendapat perolehan suara 49,45%. Itu adalah suara masuk sementara dari perhitungan survei Litbang Kompas. Lalu kita akan simak perhitungan dari SMRC, Saiful Mujani Research and Consulting, di mana pasangan calon nomor urut 1, RK Suswono, mendapat perolehan suara sementara dari SMRC sebanyak 38,90%. Sementara paslon nomor urut 2, Dharma Ponrekun dan Kunwardana memperoleh 10,16%. Dan paslon nomor urut 3, Pramono Anung Rano Karno memperoleh 50,95%. Itu berdasarkan hasil hitung cepat dari lembaga SMRC. Lalu kita bergeser dari lembaga survei lainnya. Indikator Politik Indonesia, ada perhitungan yang sudah dirilis dengan suara masing-masing, diantaranya Ridwan Kamil dan Suswono. Paslon nomor urut 1 memperoleh suara masuk hingga saat ini sebesar 39,52%. Sementara pasangan calon nomor urut 2, Dharma Ponrekun dan Kunwardana memperoleh 10,61%. Dan pasangan calon nomor urut 3, Pramono Anung dan Rano Karno mendapatkan perolehan suara 49,87%. Dan saudara, itu tadi adalah hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei untuk Pilkada DKI Jakarta. Kita masih akan membahasnya secara mendalam sesaat lagi. Kita akan menghadirkan 1 juta lapangan pekerjaan kepada warga Jakarta selama 5 tahun ke depan. Dan untuk Gen Z jangan khawatir, co-working space gratis dan juga pelatihan digital untuk masa depan. Kurangi kemacetan dengan teknologi tanpa lampu merah. 2. Prioritaskan transportasi umum. 3. Siapkan energi terbarukan seperti biodiesel mandiri. Bisa dari rumput laut, bisa dari nipah, bisa dari bakau. Saya berkomitmen di dalam membangun Jakarta, saya lebih memanusiakan orang-orang yang memang perlu mendapatkan pertolongan. Sehingga dengan demikian catat apa yang menjadi omongan saya. Kalau saya menjadi gubernur, saya tidak melakukan penggusuran. Yang saya lakukan adalah pemberdayaan. Saudara, hasil hitung cepat SMRC, pasangan Pramono Rano unggul atas pasangan Ridwan Kamil Suswono dan juga pasangan Dharma Kun. Faktor apa yang membuat pasangan yang diusung PDIP ini unggul di hitung cepat Pilkada Jakarta? Kita akan membahasnya bersama dengan peneliti dari SMRC, Mas Saidiman Ahmad. Selamat malam, terima kasih sudah bersama kami di Suara Unggul Kompas TV. Ini saat ini suaranya unggul di pasangan calon nomor urut 3. Yap. Apa yang menurut Anda dari lembaga survei Anda membuat paslon ini unggul sementara? Saya kira ada banyak faktor ya. Salah satu yang penting adalah mungkin faktor sosiologis. Kenapa faktor sosiologis ini penting menurut kami adalah karena di Jakarta ini tidak ada incumbent. Jadi publik perlu mencari alasan untuk kemudian mendukung.
Dan salah satu faktor yang biasa dikemukakan oleh para political scientist adalah faktor sosiologis, terutama kalau tidak ada incumbent. Kita melihat di Jakarta misalnya komposisi penduduk, demografi misalnya, ada 3 etnisitas paling terbesar di Jakarta, Jawa, Betawi, dan Sunda. Ya. Dan 2 yang teratas ini saya kira lebih banyak direpresentasikan oleh pasangan Pramono Dul, dan terutama pada etnis Betawi. Bang Dul ini benar-benar mampu merepresentasikan etnisitas ini, sehingga kita lihat terjadi perubahan misalnya komposisi di Jakarta, wilayah-wilayah yang sebelumnya mungkin bukan basisnya PDI Perjuangan itu kemudian juga berhasil diraih oleh pasangan ini. Kemudian faktor kedua saya kira juga ada faktor endorsement dari tokoh, terutama tokoh yang paling populer di Jakarta yaitu Anies Baswedan. Kita tahu bahwa di awal pilkada itu ada semacam kekecewaan dari publik, sebagian publik Jakarta, terutama para pendukung Anies Baswedan yang jumlahnya sangat banyak karena jagoannya ini tidak maju gitu ya, tidak diusung. Mereka ingin Anies Baswedan menjadi gubernur Jakarta kembali, tetapi tidak ada partai yang sekedar memberi mereka kesempatan untuk mencoblos tokohnya, sehingga itu muncul kekecewaan. Lalu ketika Anies Baswedan kemudian mengarahkan dukungan pada nomor 3 itu kemudian berhasil menarik. Dan yang penting dari Anies Baswedan bahwa selama ini Anies Baswedan, para pendukung Anies Baswedan sebenarnya sangat beririsan dengan sejumlah partai yang sekarang mendukung Ridho. Pertama adalah Partai Keadilan Sejahtera, kemudian Nasdem dan PKB gitu ya. Dan kita tahu bahwa di Indonesia, bukan hanya Jakarta, itu ikatan publik dengan partai itu relatif longgar gitu ya. Party ID kita sangat rendah. Yang paling utama adalah tokoh. Sehingga ketika tokoh seperti Anies Baswedan itu menentukan pilihan, ini bisa menggerus suara partai. Walaupun partai elit partainya mendukung Ridho, tetapi itu berhasil diambil oleh sebagiannya oleh Pramono Anung yang didukung Anies. Salah satunya misalnya PKS, kita lihat di dalam survei, bahkan di dalam exit poll yang kami lakukan pagi ini, suara PKS yang biasanya solid ini adalah partai kader, tapi di Jakarta terpecah gitu ya, sebagian ke Ridho, sebagian lagi diambil. Prosentasenya terhitung tidak? Presentasinya ya 50-50 lah, itu yang terjadi. Nah, ketika ini terpecah, sementara basis pendukung dari partai-partai, katakanlah kelompok kebangsaan di Jakarta yang juga cukup besar, jangan lupa bahwa PDI Perjuangan juga relatif kuat di Jakarta ya. Sebelumnya itu pemenang pemilu, jadi itu solid. Kemudian kelompok minoritas juga solid ke Pramono Rano, tapi pada saat yang sama mereka berhasil melakukan penetrasi ke basis yang lain. Ini kalau dilihat dari data masuk sudah sebanyak 99,33% dan menunjukkan bahwa Pramono Rano memperoleh 50,95%. Tapi tetap kita masih menunggu hasil hitungan resmi dari KPU Provinsi DKI Jakarta. Namun kalau dari SMRC ini mencatat tidak suara yang sempat swing voter tidak punya pilihan itu bergesernya kemana? Kalau kita lihat dari data ini, kami survei terakhir awal November, waktu itu masih ada 9,8% warga yang belum menentukan pilihan. Kalau kita lihat dari data ini itu terbagi ya, terutama ke pasangan nomor 2 dan pasangan Pramono Rano. Ketika itu pasangan nomor 2 misalnya suaranya sekitar 5,1%, itu artinya ada sekitar 5% ke Dharma Pungrekon, kemudian sisanya itu ke Pramono Anung, waktu itu suaranya sekitar 46%. Jadi ke sini, sementara pasangan Ridwan Kamil, Suswono tampaknya tidak mengalami perubahan berarti. Kalau tadi sudah kita bahas ada perpecahan suara parpol, ada juga soliditas dari pemilih. Kalau yang menguatkan dari pemilih-pemilih ini apa sih? Apakah figur dari pasangan calonkah, tokohkah, atau memang sudah tertarik dengan program-program yang dicanangkan? Pertama tentu saja figur ya. Kami misalnya menemukan ini Jakarta lumayan unik. Biasanya di dalam pemilihan kepala daerah, faktor yang paling penting itu adalah figur nomor satunya atau calon gubernur. Tapi di Jakarta dengan adanya Pramono berpasangan dengan Rano Karno, ini kemudian rupanya pasangannya ini cukup kuat menarik pemilih, jadi terutama dari etnis Betawi. Figurnya Bang Dul ini cukup mengangkat figur Pramono seperti itu? Iya, misalnya kita temukan bahwa Rano Karno ini selain dia populer, dikenal oleh hampir semua publik, juga disukai, sangat tinggi ya, tingkat elektabilitasnya sampai 92%. Jadi
dari seluruh yang kenal, 93% yang kenal, 92%-nya suka. Bandingkan misalnya dengan Pak Ridwan Kamil, dikenal 91%, tapi yang suka hanya 74% di survei kami yang terakhir gitu ya. Dan nama-nama lain itu di bawah itu. Jadi aspek kekuatan Rano Karno saya kira yang kemudian mendorong Pramono Rano kemudian mendapatkan suara lebih kuat. Ini kan ada kekuatan dari pemilih yang berdasarkan partai-partai politik. Bagaimana ini SMRC melihat atau membacanya, ini seperti apa ini? Ya, kita lihat di sini kalau kita jumlahkanlah secara keseluruhan ya, kekuatan partai-partai pendukung Ridwan Kamil Suswono di Jakarta itu kan kalau tidak salah sekitar 86% ya, melawan sekitar 14-15% kekuatan Pramono Anung. Dari situ saja kelihatan bahwa Pramono Anung berhasil mengambil ya sebagian suara dalam jumlah yang cukup signifikan dari partai-partai pendukung Ridwan Kamil. Dan kalau kita lihat di sini misalnya PKB yang secara resmi mendukung Ridwan Kamil itu sebagian besarnya berhasil ditarik. Ya. Bahkan sampai 57%. Ya, 57%. Golkar misalnya juga itu berimbang gitu ya, ditarik juga. Padahal ini adalah partainya Pak Ridwan Kamil gitu ya. Betul. Nah, bahkan bisa dikatakan Ridwan Kamil 44%. Pramono Rano 45% untuk partai Golkarnya ya. Ini terbagi gitu ya. Partai Nasdem misalnya, bahkan Partai Demokrat. Sementara pada saat yang sama pendukung utama pasangan ini sangat solid ya, 68% PDI Perjuangan gitu. Jadi itu yang terjadi di Jakarta. Menurut saya ini menunjukkan sekali lagi fakta bahwa di Jakarta dan saya kira di Indonesia faktor partai itu tidak begitu penting ya, karena party ID itu sangat rendah gitu. Ketika kita berbicara soal kepala daerah artinya. Ya, betul. Bahkan juga presiden ya. Kita menghadapi beberapa kali fenomena di mana partai-partai yang berkumpul lebih banyak mendukung satu figur itu bisa dikalahkan atau setidaknya kompetitif dengan calon yang didukung oleh sedikit partai. Kalau dilihat dari faktor geografis historikalnya bagaimana nih Mas Said? Karena kan kita tahu kalau RK itu kan berasal dari Jawa Barat, itu akan mempengaruhi tidak? Ya, itu salah satu yang mempengaruhi. Misalnya kalau kita lihat dari aspek etnisitas, ada sangat kuat dukungan dari etnis Betawi misalnya pada Pramono Rano, sementara Pak Ridwan Kamil ya cukup populer di pemilih yang Sunda gitu ya. Sebenarnya pertarungannya di pemilih Jawa, tetapi pemilih Jawa ini secara tradisional itu cukup dekat dengan Partai Merah, Partai PDI Perjuangan di wilayah-wilayah yang etnisitasnya Jawa banyak gitu ya. Di situ pula PDI Perjuangan biasanya unggul. Oke, kalau kita bandingkan dengan pemilihan Pilpres ini SMRC juga mencatatnya sepertinya ya. Oke, kita coba lihat. Ini exit poll Pilkada 2024 Pilkada Jakarta, pemilihan di Pilpres kan kalau dibanding-bandingkan kan bisa dikatakan seperti ini data yang diperoleh SMRC ya. Ya, ini juga menarik ya. Jangan lupa bahwa di Jakarta ini kan sebenarnya suara Pak Prabowo dengan Anies Muhaimin ketika itu sama-sama 41%, seimbang sebenarnya. Nah, kita lihat di sini, di satu sisi suara Ganjar Mahfud itu solid ke pasangan nomor 3 dan di sisi yang lain berhasil mengambil suara Muhaimin Iskandar ya dalam proporsi yang cukup besar. Pada saat yang sama Prabowo Gibran walaupun tidak berhasil diambil dominan tetapi cukup banyak juga yang diambil. Selisihnya tidak terlalu jauh gitu ya. Jadi saya kira ini yang terjadi. Jadi pasangan nomor 3 berhasil mensolidkan ya basisnya lalu kemudian melakukan penetrasi terhadap Anies Muhaimin yang kalau kita lihat karakter pemilih ini mereka adalah kelompok pemilih yang relatif kritis terhadap istana, terhadap koalisi besar kira-kira secara keseluruhan. Oke, bagaimana dengan pemilih dari generasi ini Mas Said? Catatan dari SMRC seperti apa? Kami menemukan bahwa dari generasi memang kita lihat di sini di hampir semua generasi yang mulai dari milenial ke atas itu relatif dominan ke Pramono Rano ya. Saya kira kita bisa menduga di sini bahwa lagi-lagi ini faktor Rano Karno ini adalah untuk boomer sudah cukup familiar sepertinya ya. Public figure yang sangat terkenal di masanya gitu ya. Sementara generasi Z ini cenderung lebih kuat ke Ridwan Kamil. Saya kira salah satu penjelasannya karena Ridwan Kamil memang sangat aktif di media sosial. Betul. Dan bukan hanya dilakukan sekarang tapi sebelum-sebelumnya juga sangat aktif apalagi dibandingkan dengan calon-calon yang lain. Jadi saya kira itu salah satu penjelasannya.
Oke, kalau dari demografi penduduk Jakarta, jika dikotakan dalam pemilihan DKI Jakarta ini bagaimana? Wilayah maksudnya? Ya, di wilayah memang kita lihat secara tradisional Jakarta Timur dan Jakarta Selatan ini biasanya agak hijau nih, agak Islam gitu. Dan ini bukan hanya terjadi sekarang tapi sebelumnya. Dua wilayah ini padat penduduknya dan itu biasanya adalah basisnya Masyumi dulu, kemudian P3, kemudian PKS. Tapi sekarang ini ada kecenderungan bahwa Pramono Rano berhasil melakukan penetrasi ke sana. Bahkan di survei kami terakhir itu di awal November, Jakarta Timur udah berhasil diraih oleh Pramono. Paslon 3 gitu ya. Pramono. Jadi figur Rano Karno ini yang kuat ya? Saya kira itu figur Rano yang kuat. Di satu sisi itu ada kombinasi, ada endorsement, ada dukungan dari para pemilih Anies. Ya. Kalau untuk Jakarta Selatan? Jakarta Selatan ini saya kira wilayah yang bisa menjadi pertarungan, tetapi saya kira saya juga lihat pagi ini juga berhasil dominan Pak Pramono Rano di sana. Saya kira ini salah satu dampak dari endorsement atau kekuatan endorsement dari Pak Anies beberapa hari terakhir ya. Kalau sebelumnya kan masih tidak terlalu jelas, hanya ngasih kode gitu ya, atau juru bicaranya ke sana, itu pun sudah berhasil mengubah suara. Tetapi dengan keluarnya Pak Anies secara eksplisit menyatakan dukungan, saya kira itu juga membuat bahkan wilayah seperti Jakarta Selatan juga goyang gitu ya ke Pramono Rano. Tapi kalau pemilih Jakarta ini lebih banyak generasi yang mana nih Mas Said? Di Jakarta itu umur 40 tahun ke bawah, kalau tidak salah sekitar 65%. Jadi cukup muda gitu ya. Pada saat yang sama dari sisi pendidikan SLTA ke atas itu sekitar 68%. Jadi figur semacam ini kombinasi antara yang terdidik dan yang muda ini sebenarnya kita coba sangat lihat nih latar belakang kalau dilihat dari pendidikannya. Ada datanya dari SMRC. Nah, bagaimana ini membacanya nih? Dari RK cukup tinggi ya? Ya, kita melihat di sini bahwa di hampir semua jenjang ya cukup kuat, tetapi yang terkuat adalah mereka yang berpendidikan SD ke bawah. Saya kira ini juga menggambarkan tadi ya bahwa semakin senior gitu, semakin ke Rano Karno, dan juga ada salah satu etnis terbesar Betawi misalnya, mungkin diwakili oleh mereka yang berpendidikan SD ke bawah, itu relatif di situ posisinya. Sehingga ini konsisten ya dengan data-data demografi yang lain. Kalau dilihat dari skala ataupun level dengan pendidikan yang cukup tinggi, SMRC membaca datanya seperti apa nih? Banyak ke mana? Pilihan Ridwan Kamil kah atau Pramono Anung? Kalau kita lihat di sini angkanya ke Pramono Anung juga. Kita lihat di sini, jadi semua jenjang pendidikan ini dikuasai oleh Pramono Anung, tetapi kita lihat memang di pendidikan SD ke bawah itu relatif lebih besar. Lebih lebar gapnya dibanding yang lain. Sementara yang lain ini ya ada pertarungan sengit lah sebenarnya di SLTA, di perguruan tinggi gitu. Tapi SMRC mencatatnya bagaimana sih Mas Said? Apakah memang figurnya yang dilihat atau termasuk tawaran-tawaran program visi misinya untuk Jakarta ke depan? Sekali lagi itu ada banyak faktor di sana. Saya kira juga tawaran program juga memainkan peranan. Kita tahu bahwa lagi-lagi warga Jakarta ini sangat kritis. Baik Ridwan Kamil maupun Pramono itu sama-sama menawarkan program yang cukup baik sebenarnya kalau bisa diterapkan. Beda antara keduanya saya melihat itu Ridwan Kamil lebih idealis tawaran programnya. Misalnya katakanlah yang paling terkenal itu adalah membangun warga Jakarta tinggal di situ, kemudian nge-mall di situ, berkantor juga di situ untuk mengurangi kemacetan gitu ya. Itu program yang sangat ideal gitu. Tetapi apakah itu mungkin dilakukan? Apalagi apakah itu mungkin dilakukan dalam 5 tahun, realistis atau tidak, itu yang membedakan. Sementara misalnya Pramono Anung dan Rano Karno menawarkan solusi untuk kemacetan itu dengan mengatakan ya rendah hati, mengatakan bahwa persoalan ini tidak bisa diselesaikan hanya oleh pemerintah provinsi, kita harus melakukan kolaborasi dengan pemerintah di sekitar Jakarta juga. Karena itu program seperti Transjakarta kita perlu perluas, Trans Jabodetabek, sampai Cianjur dan seterusnya, itu kan lebih realistis gitu. Mungkin tidak ideal, tetapi itu mungkin dilakukan. Jadi lebih masuk akal. Ya, di tengah masyarakat yang kritis, janji gratis ini gratis itu mungkin itu tidak cukup. Tapi apakah itu mungkin dilakukan atau tidak? Karena masyarakatnya dan warganya juga sudah berpikir lebih kritis seperti betul. itu. Nah, Mas Said, kalau dilihat dari pemilih di DKI Jakarta, dari level-level pendidikannya, mana sih yang lebih mendominasi? Lulusan perguruan tinggi kah, SLTA, atau lulusan SLTP atau SD?
Lulusan SLTA ke atas itu Mendominasi. iya 68%. Jadi cukup besar sebenarnya wilayah ini. Sehingga ya perlu memenangkan mereka secara signifikan sebetulnya untuk kemudian memastikan kemenangan. Oke, sebenarnya kan kalau kita bicara soal DKI Jakarta itu begitu banyak cerita sebenarnya saat maju di Pilkada DKI Jakarta. Ada tidak data dari SMRC yang mencatat bahwa mereka yang tadinya belum tahu pilihan, akhirnya bergeser ke pilihan mana? Kalau kita lihat tadi itu untuk beberapa minggu terakhir, setidaknya 3 minggu terakhir itu saya melihat ada pergeseran antara mereka yang belum menentukan pilihan kepada 2 pasangan, Dharma Pongrekun dan Pramono Rano. Ternyata ya, sebelumnya kita tidak tahu 9,8% ini pendukung siapa sebenarnya, tetapi data hasil ini kemudian menunjukkan kepada kita bahwa ini terdistribusi ke 2 pasangan ini. Bahkan Ridwan Kamil sedikit ditarik gitu ya, walaupun tidak signifikan, dari 39,1 menjadi 38. Ini data masuk di SMRC sudah 100% artinya ya, sampai saat ini sudah 100% dengan perolehan pasangan calon nomor urut 1 RK Suswono 38,80%. Dan paslon nomor urut 2 10,17%, paslon nomor urut 3 Pramono Rano 51,03. Mas Said, ini margin of error dari SMRC berapa sih Mas? Plus minusnya? Untuk data yang 100% ini margin of error kami 1,2%. 1,12%. Bagaimana tuh secara awam membacanya? Artinya bisa 52, sekian persen? Ya bisa ke atas. Atau 50, atau masih di bawah, sedikit di bawah 50% ini. Misalnya kalau kita kurang ya. Masih bisa di bawah 50%? Masih 49,9%. Jadi margin errornya 1,12% ya? 1,2. Oke, jadi kemungkinan masih banyak nih ya? Tidak banyak sebenarnya, tapi sedikit lagi, tipis sekali. Gimana Tapi sih walaupun demikian ini kita itu bahas untuk masyarakat awam seperti itu ya. Iya, betul. Karena kan ini suara masuk sudah 100% untuk SMRC. Apa yang bisa dijelaskan ke pemirsa dan juga pemirsa Kompas TV untuk hasil ini? Oke, jadi quick count ini bukan pendataan seluruh hasil, tetapi ini kita menggunakan sampel, karena itu penggunaan sampel itu selalu ada kemungkinan errornya ya, plus minus. Jadi plus minus kesalahan ini untuk data SMRC ini 1,12%, 1,12%. Karena itu kalau datanya 51, katakanlah kalau tidak pakai koma ya, 51%, kita bisa menghitung secara positif. Itu artinya aktualnya bisa 52,12%. 52,12%. Atau kalau kita pakai kalau plus 1 ya. Atau kalau kita pakai ini berarti 52,9%. Ya, 52,9%. Kalau kita baca minus, negatif, itu bisa paling mentok itu 49,9%. 49,9%. Artinya saat ini adalah suara masuk 100% untuk lembaga survei SMRC, tapi tetap kita masih akan menunggu penghitungan resmi dari KPU Jakarta. Nah, ini dia masih kita akan nantikan hasil dari pengumuman resmi ya, Mas Said ya. Tapi menarik sekali karena apapun bisa terjadi karena masih ada margin of errornya 1,12%. Dan saudara, kita masih akan membahas bagaimana pertarungan di Sumatera Utara usai jeda, tetap di Suara Unggul Kompas TV.